warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Regista Julisia Bewa sebagai moderator, dan rekan saya, Muhammad Jahrun sebagai presentator pertama, dan rekan saya, Ade Rahmawati sebagai presentator kedua, dan saya sendiri sebagai presentator ketiga. Kami merupakan mahasiswa semester 2 dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Teman-teman, video kali ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Daniel LC MPHI. Di video ini, kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi terkait kedudukan hadis dalam syariat Islam dan dalil argumentasinya. Dan langsung saja, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yakni Muhammad Jahrun sebagai presentator pertama. Kami mempersilakan. kedudukan hadis dalam syariat Islam dan dalil argumentasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifatnya sebagai pedoman hidup umat Islam. Dalam syariat Islam, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi dan kedudukan hadis. Yang pertama, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ulama sepakat bahwa syariat Islam tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melalui hadis Nabi. Banyak hukum yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan secara rinci melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai penjelas ajaran Al-Quran atau yang dikenal dengan istilah bayan. Al-Quran sering menyebutkan hukum secara global, sedangkan hadis menjelaskan pelaksanaannya secara detail. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tidak menjelaskan rakaat dan tata caranya, dan itu dijelaskan dalam hadis. Yang ketiga, sebagai pemerinci hukum. Hadis merinci hukum-hukum ibadah seperti zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Contohnya, jenis harta yang wajib dizakati, nisab, maupun ketentuan lainnya dijelaskan dalam hadis, bukan dalam Al-Quran. Yang keempat, sebagai pemuat hukum. Hadis juga memuatkan hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya, larangan berbuat riba dan perintah untuk berbuat adil. Dan yang kelima, kewajiban mengikuti hadis atau mengikuti sunnah Rasul adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Muslim untuk taat kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah dalil-dalil Al-Quran kewajiban untuk mengikuti hadis. Yang pertama, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Dalil yang kedua adalah Quran Surah Ali Imran ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul.
apabila Rasul menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Selanjutnya adalah dalil hadis tentang pentingnya sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya, pada hadis yang pertama berbunyi, berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah para khalifah sepeninggalku. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, hadis kedua yang berbunyi, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan hadis ketiga, hadis tentang niat, yakni yang berbunyi, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah argumentasi dan penjelasan. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan isi Al-Qur'an. Ini menjadi dasar bahwa hadis adalah penafsir dan pelengkap Al-Qur'an. Dan hadis juga bisa menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, banyak praktik ibadah yang tidak bisa dipahami tanpa hadis. Sahabat Imran bin Husain pernah berkata kepada orang yang menolak hadis. Beliau berkata, kalau kamu hanya mau berpegang pada Al-Quran, bagaimana kamu tahu bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat? Jadi, tanpa hadis, pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam tidak akan sempurna. Hadis memberikan penjelasan, rincian, dan penguatan terhadap ajaran Al-Quran, serta wajib diikuti oleh setiap umat muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari presentator pertama. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh presentator kedua, yakni rekan kami yaitu Ade Rahmawati, dan akan mempresentasikan materi terkait fungsi hadis secara umum dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Langsung saja kami mempersilakan. Fungsi hadis secara umum. Yang pertama, menjelaskan isi Al-Quran. Hadis memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya, Al-Quran memerintahkan salat, sedangkan hadis memperjelas tata cara pelaksanaannya. Yang kedua, sebagai sumber hukum Islam kedua dalam Islam. Banyak hukum Islam yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan dijabarkan dalam hadis Nabi. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup umat Islam. Hadis berisi ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang bisa diteladani oleh umatnya. Yang keempat, dapat memperkuat ajaran Al-Quran. Hadis dapat merinci dan menguatkan hukum serta nilai dalam Al-Quran. Yang kelima, sebagai sumber inspirasi dan motivasi spiritual. Banyak hadis yang berisi nasihat, motivasi, yang dapat memperkuat akhlak dan iman umat Islam. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis sebagai bayan atau penjelas, yakni hadis memperjelas isi Al-Quran baik yang umum, global, atau samar. Tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa hadis karena Al-Quran bersifat umum atau pelis, sedangkan hadis bersifat rinci atau isi. Contoh hadis sebagai penjelas Al-Quran. Yang pertama, dalam makanan halal dan haram, hadis merinci binatang yang diharamkan, seperti mengharamkan binatang buas bertaring dan burung bercakar tajam serta keledai Cina. Yang kedua yaitu minuman yang memabukkan. Al-Quran mengharamkan minuman yang memabukkan, sedangkan hadis menghalalkan kembali yang tidak jelas memabukkan. Yang ketiga, buruan dari hewan ternak. Hadis memberikan detail tentang larangan dan pengecualian berburu. Materi selanjutnya yaitu macam-macam bayan. Yang pertama ada bayan takrir, yaitu menetapkan dan mempertegas makna ayat Al-Quran. Contohnya perintah puasa yang dijelaskan dalam hadis dengan melihat hilal. Yang kedua ada bayan tafsir, yaitu menjelaskan makna yang samar atau umum. Bayan tafsir terbagi menjadi 3. Yang pertama tafsir al-mujmal, yaitu merinci perintah global, misalnya tata cara sholat. Yang kedua tabyin al-musytarak, yaitu menjelaskan kata yang bermakna ganda. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu kata kuru yang berarti haid. Tafsir al-am, yaitu mengkhususkan ayat yang bersifat umum. Contohnya dalam Al-Quran mengharamkan darah dan bangkai, sedangkan dalam hadis pengecualian seperti hati, muka, ikan, dan belalang.
Dan yang ketiga ada bayan tabdil, nasib dan mansukh, yaitu mengganti hukum yang telah berlaku sebelumnya, contohnya nisab zakat pertanian. Selanjutnya yaitu pengertian ingkar sunnah. Secara bahasa, ingkar sunnah berasal dari kata bahasa Arab yakni angkara, yang berarti tidak mengakui atau menolak baik secara lisan maupun batin. Sementara secara istilah, ingkar sunnah merupakan paham yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Sementara sunnah menurut muhaddisin adalah semua yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, tindakan, sifat, perjalanan hidup, baik sebelum dan sesudah menjadi Rasul. Selanjutnya, pendapat dan argumentasi ingkar sunnah. Pendapat yang pertama yaitu pendapat bahwa hanya Al-Quran yang pasti atau qat'i. Mereka berpendapat bahwa agama harus dibangun atas dasar yang pasti. Karena hadis, terutama akad, itu bersifat zanni atau dugaan yang kuat, maka ia tidak akan dijadikan sebagai sumber dasar ajaran. Sementara Al-Quran itu bersifat qat'i, seperti yang ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2 dan Quran surah Al-Fatir ayat 31. Pendapat yang kedua yaitu pendapat bahwa Al-Quran sudah lengkap dan cukup. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 38 disebut sebagai dalil bahwa tidak ada sesuatu pun yang terlewat dari dalam Al-Quran. Maka, jika hadis dipakai sebagai penjelas, berarti menganggap Al-Quran itu belum sempurna. Ini merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat bahwa Al-Quran tidak butuh penjelas. Mereka juga mengutip di dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 dan Quran surah Al-An'am ayat 114 untuk menyatakan bahwa Al-Quran merupakan penjelasan bagi segala sesuatu dan tidak membutuhkan penjelas dari luar, yakni hadis. Selanjutnya yaitu bantahan terhadap ingkar sunnah. Bantahan yang pertama yaitu bantahan terhadap argumen yang pertama, yakni argumen bahwa sunnah itu zanni. Meskipun hadis ahad bersifat zanni, banyak ayat Al-Quran juga memiliki makna zanni atau tidak pasti secara makna, sehingga penolakan zanni secara menyeluruh inkonsisten. Bahkan, penafsiran terhadap ayat Al-Quran sering berbasis dugaan kuat atau zanni al-dhalalah. Maka, menolak hadis karena sifat zanni tidak boleh. Bantahan yang kedua yaitu penjelasan Abu Al-Husain Al-Basri atau Mu'tazili. Ia menjelaskan bahwa menerima hadis ahad tetap memakai dalil qat'i yang mengharuskan penerimaan terhadapnya, bukan berarti mengikuti yang zanni secara mutlak. Bantahan yang terakhir yaitu bantahan terhadap argumen yang kedua dan ketiga, yakni Al-Quran yang sudah lengkap dan tidak butuh penjelasan. Argumen mereka dianggap keliru karena Al-Quran sendiri di dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 menyatakan bahwa Rasulullah SAW ditugaskan untuk menjelaskan isi Al-Quran. Jadi, sunnah adalah bagian dari sistem penjelasan Al-Quran, bukan tambahan di luar wahyu. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan atau presentasi dari kelompok kami terkait materi kedudukan hadis dalam syariat Islam dan dalil argumentasinya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.